Shalom Bapak Ibu, berjumpa kembali dalam renungan siang. Pada kesempatan ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 41 ayat 2 sampai ke 4. Sebelum baca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang Maha Kasih, Tuhan yang terus memelihara kehidupan kami sampai saat ini. Terlebih siang ini Tuhan mengizinkan kami untuk kembali membaca firman-Mu, untuk kami renungkan bersama-sama. Biarlah apa yang kami renungkan ini boleh menjadi berkat bagi kami, terkhusus bagi jemaat-Mu yang mendengarkan pada siang hari ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Firman Tuhan dari Mazmur 41 ayat 2 sampai ke 4, demikian firman-Nya. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya pada waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Bapak Ibu yang terkasih, renungan pada siang ini kami berikan judul Perhatikan Orang Lemah. Kita mungkin pernah mendengar ucapan bahagia Yesus di dalam khotbah di bukit. Firman Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Dalam bahasa Ibrani diterjemahkan menjadi memperhatikan atau sesungguhnya, yang artinya memikirkan orang lain. Sedangkan yang diterjemahkan menjadi lemah, sesungguhnya berarti mereka yang membutuhkan. Ada banyak orang yang membutuhkan di sekitar kita. Mereka membutuhkan kasih, pengharapan, dan pengetahuan akan Allah. Meski tidak dapat menyelesaikan semua permasalahan mereka, kita dapat menunjukkan keberadaan atau kepedulian kita. Kita mungkin tidak punya banyak uang, tetapi kita dapat memberi diri kita. Kita bisa menunjukkan bahwa kita memikirkan orang-orang yang membutuhkan. Kita dapat mendengarkan mereka bercerita. Kita dapat memperlakukan mereka dengan sopan santun dan hormat. Kita dapat berdoa. Kita dapat menulis surat-surat yang membangkitkan semangat. Kita dapat juga bercerita tentang Yesus. Dan yang terakhir, kita dapat mengasihi mereka. Bayangkanlah mereka yang hidup bagi diri mereka sendiri, yang selalu berusaha memperoleh keuntungan dan mencari kesenangan pribadi. Bandingkan dengan mereka yang mau memberi diri bagi orang lain. Manakah di antara mereka yang memiliki ketenangan, kekuatan, dan sukacita dalam diri mereka? Temukanlah berkat Allah dengan memperhatikan orang lemah. Siapakah orang baik itu? Ada yang menjawab, orang yang baik adalah orang yang selalu ramah dan santun dalam bertutur kata. Orang baik tidak memiliki musuh karena dia tidak pernah menyakiti orang lain, sehingga dimanapun berada disukai banyak orang. Dan masih banyak lagi pendapat tentang orang yang baik. Raja Salomo dalam Amsalnya berkata, orang yang baik hati akan diberkati, karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Orang yang baik adalah orang yang mau menolong orang lain, yang berkekurangan atau lebih lemah dari dia, meskipun saat itu mungkin dia ada dalam kekurangan. Namun di dalam kekurangannya itu, dia masih mau menolong dan memperhatikan orang yang lebih lemah dari dirinya. Itulah orang yang baik
dan Tuhan pun tidak akan menutup mata terhadap apapun yang diperbuatnya. Tuhan akan memberkati dia dengan berlimpah-limpah sesuai dengan janji firman-Nya. Di dalam Amsal 19:17 juga dikatakan, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya. Jadi kita menolong atau menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah atau lebih berkekurangan dari kita. Yang berutang kepada kita bukanlah orang yang kita tolong itu, tetapi Tuhan yang berhutang kepada kita. Dan Tuhan pasti akan mengembalikan atau membalasnya kepada kita dengan berlimpah-limpah. Adakala tidak sia-sia jika memperhatikan orang yang lemah dan kekurangan, karena Tuhan berjanji untuk memberkati siapapun yang suka menolong orang lain. Dikatakan Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau tak akan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan akan menyelamatkan dan melindungi kita, dan Tuhan juga tidak akan membiarkan kita dipermainkan oleh musuh. Tuhan akan membantu kita di ranjangnya pada waktu sakit. Di tempat tidurnya, Tuhan akan memulihkan sama sekali dari sakitnya. Tuhan akan menyembuhkan kita dari sakit penyakit. Oleh karena itu, marilah kita mempraktekkan pelayanan kasih ini di dalam hidup sehari-hari. Meskipun kita sedang lemah, kita tetap harus membantu orang yang lebih lemah dari kita. Kalau saat ini kita sudah diberkati Tuhan dengan berlimpah, itu adalah anugerah yang harus disyukuri. Dan itu merupakan kesempatan bagi kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati.